Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Aulia dengan nomor induk mahasiswa 1198030201 dari kelas Sosiologi semester 4 akan menjelaskan materi mengenai kaidah-kaidah ilmu fikih untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah ilmu fikih. Jadi, apa sih yang disebut dengan kaidah-kaidah ilmu fikih itu? Kaidah ilmu fikih itu kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan juga Sunnah terkait hukum-hukum dalam ilmu fikih. Sebenarnya ada banyak sekali kaidah-kaidah yang telah dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi terdapat 5 kaidah utama atau kaidah umum yang juga sering disebut dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubro. Lalu apa saja sih 5 kaidah umum ini? Kaidah yang pertama yakni al-umur maqasidiha, yang artinya setiap perkara itu tergantung maksudnya. Kaidah ini tuh menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang akan sangat tergantung dari niatannya. Apakah amalan itu akan diterima ataupun tidak diterima oleh Allah, itu juga tergantung dari keikhlasan seseorang itu dalam niat beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika niat awalnya itu ibadah. Misalnya, seperti seseorang yang berdiam diri di dalam masjid bisa menjadi ibadah jika diniatkan dengan iktikaf. Dalam fikih jinayah, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan mana perbuatan yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Sedangkan dalam fikih muamalah, setiap akad yang dilakukan atau diucapkan dengan kata-kata kinayah atau kiasan, maka keabsahannya dikembalikan kepada niat, yaitu apa yang dimaksud diniatkan oleh si pelaku tersebut. Kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Lalu kaidah yang kedua yakni al-yakinu la uzalu bisyik, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Di bidang muamalah, apabila ada bukti kwitansi seorang berhutang, kemudian timbul perselisihan antara sudah atau belumnya utang itu tersebut dibayar, maka yang dipegang ucapannya ialah orang yang diutangkan, sebab yang meyakinkan adanya utang tersebut yaitu dengan adanya bukti tadi. Sedangkan dalam bukti jinayah, apabila dihadapkan pada seorang tersangka kepada hakim, di hadapan hakim, kemudian bukti tidak cukup sehingga meragukan apabila orang tersebut melakukan sebuah tindakan pidana atau tidak, maka yang dipegang ucapannya yaitu adalah orang yang tidak dipidana, sebab yang meyakinkannya tersebut adalah orang tersebut. Lalu kaidah yang ketiga yakni al-masyaqqahu tajlibu tasiro, yang artinya kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Maksudnya dalam kaidah ini tuh apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu sebelumnya yang sangat baku. Dengan adanya kaidah ini juga maka muncul berbagai macam rukhsah atau keringanan apabila seorang muslim yang dalam beribadah mendapatkan kesulitan. Contohnya, keringanan sholat qashar ataupun tidak berpuasa bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan ataupun safar. Lalu, keringanan orang yang sholat dengan duduk ataupun berbaring apabila orang tersebut sedang kesakitan. Kesakitannya yang benar-benar memang tidak memungkinkan dia berdiri. Lalu, keringanan atau rukhsah bertayamum jika seseorang itu kesulitan mendapatkan air. Meskipun memang dia bisa mendapatkan air, tapi air tersebut hanya bisa dipakai untuk minum untuk melanjutkan kehidupannya, maka itu juga bisa melakukan rukhsah dengan tayamum juga. Lalu kaidah yang keempat yakni ad-darura yuzalu, yang artinya kemadharatan itu harus dihilangkan. Nah, dengan adanya kaidah ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Misalnya, ketika seseorang
berada di dalam keadaan sangat kelaparan, sedangkan tidak ada lagi makanan haram, misalnya daging babi, maka diperbolehkan seseorang tersebut memakan daging tersebut dengan syarat tidak ada lagi makanan selain daging babi tersebut. Sedangkan jika tidak dimakan, maka ia akan mati. Lalu kondisi lainnya, ketika seseorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan ancaman yang sangat nyata, maka seorang muslim itu diperbolehkan mengucapkan kalimat tersebut. Akan tetapi dengan syarat dalam hatinya dia tetap yakin pada ajaran Islam dan juga keimanannya tidak berubah. Sedangkan dalam aturan jinayah seperti boleh membuka aurat untuk pengobatan penyakit yang membahayakan pada dirinya. Kaidah ini juga harus dipakai dengan keadaan yang sangat hati-hati agar tidak melampaui batas-batas yang tidak diperkenankan. Lalu kaidah yang terakhir atau yang kelima ini ada al-adatu muhkamah, yang artinya adat itu bisa ditetapkan menjadi hukum. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Misalnya dalam bidang fikih ini ada penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kifarat, dan juga akad jual beli. Misalnya nih, menentukan masa terpanjang atau terpendek dari haid, menentukan cacatnya barang yang diperjualbelikan. Nah, sedangkan dalam kasus hiyar, seorang hakim tidak boleh menerima hadiah kecuali dari orang yang telah biasa memberikan hadiah. Nah, si hadiah juga tidak boleh lebih dari hadiah yang biasa diberikan. Dari kelima kaidah fikih tersebut yang telah saya sampaikan banyak sekali digunakan sebagai pembuka jalan atau juga mendalami kaidah-kaidah fikih lainnya. Nah, kaidah-kaidah fikih ini juga, kaidah-kaidah utama fikih ini juga berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan. Dan juga banyak manfaat yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan sebuah materi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.